warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Halbi, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya kembali untuk membahas mengenai sastra, tentunya dengan tema yang menarik nih kali ini, yaitu karakteristik dan genre sastra. Tapi pada kesempatan ini juga saya tidak akan hanya sendirian nih membahas mengenai karakteristik dan genre sastra. Tentunya saya akan ditemani oleh seseorang yang sangat spesial yang ada di samping saya. Halo Ibu. Halo Mbak Anissa. Sebelum berbincang-bincang, berkenalkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Perkenalkan, nama Ibu Zulfa Sudarti, dikasih nama dari kecil asli, tidak ada editan nama. Kemudian Ibu ngajar di program studi sastra Indonesia. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Ibu udah menjadi dosen berapa lama sih Bu di sastra Indonesia ini? Untuk menjadi dosennya Ibu dari tahun di Universitas Pamulang ini 2016, sejak tahun 2016. Tapi sebelum di Unpam Ibu sudah mengajar dari tahun 2010 menjadi dosen. Udah lama Ibu sudah berpengalaman sekali sebagai dosen ya Bu ya. Sebelum saya akan mengenal Ibu, saya juga sudah mencari tahu nih sedikit-sedikit tentang Ibu. Salah satunya Ibu ini sudah memiliki beberapa karya, betul tidak Bu? Iya betul. Kalau boleh tahu, bisakah Ibu menjelaskan cerita karya-karya yang Ibu buat gitu baik itu dalam proses kreatifnya mungkin? Karya-karya Ibu itu berupa buku dan ada beberapa drama. Untuk drama itu lebih ke untuk pembelajaran. Ibu selain ngajar di Unpam juga ngajar di sekolah, jadi Ibu membuat drama bersama anak-anak, jadi untuk pembelajaran di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu menulis buku, yaitu kalau karya sastra itu kan ada dua ya, genre dan subgenre. Nah, Ibu menulis di subgenrenya di fiksi ilmiah. Buku Ibu fiksi ilmiah baru 1 dan proses ini mau 2. Seperti untuk antologinya sudah ada kurang lebih 12. Luar biasa. Kira-kira nih Bu, berarti Ibu lebih ke untuk genre itu bisa fiksi juga, bisa nggak fiksi juga ya Bu? Iya, kalau subgenre itu kan fiksi ilmiah, romance, kemudian fantasi dan misteri, itu termasuk dalam kategori subgenre. Kalau genre kan puisi, prosa, novel, cerpen, esai. Kira-kira apa sih Bu yang menginspirasi Ibu untuk membuat karya-karya sastra tersebut Bu? Ibu menulis karya sastra fiksi ilmiah karena melihat anak-anak sekarang itu untuk pemahaman ke materi itu lebih sedikit. Mereka lebih suka untuk ke romance dan drama. Jadi Ibu terinspirasi dari melihat kondisi lingkungan Ibu mengajar seperti itu, akhirnya bagaimana caranya ya anak ini supaya atau teman-teman mahasiswa itu tertarik dengan karya sastra yang bergenre subgenre di fiksi ilmiah. Akhirnya Ibu menulislah buku fiksi ilmiah tersebut seperti itu. Kira-kira menurut Ibu dari subgenre baik itu fiksi dan non fiksi itu yang fiksi karya ilmiah itu berat mana sih Bu dalam proses dalam penulisan karya tersebut? Untuk penulisan memang kalau fiksi ilmiah dan untuk karya sastra biasa lebih ke fiksi ilmiah ya, karena fiksi ilmiah ini adalah benar-benar bidang keilmuan. Di karya sastra, selain karya sastra yang genre itu kan lebih ke dari keresahan hati, kemudian dari melihat lingkungan, kemudian bentuk dari curhatan seseorang sehingga memunculkan suatu karya sastra. Tapi kalau untuk yang fiksi ilmiah ini benar-benar bidang keilmuan yang harus kita fokuskan apa yang akan kita bahas, kemudian
kita juga mencari sumber-sumber dari para ilmuwan atau para ahli tersebut gitu ya. Untuk yang fiksi nih Bu, yang antologi itu Bu, karakter apa yang paling Ibu suka dalam karya Ibu, dan bagaimana untuk mengembangkan karakter tersebut Bu? Untuk penulisan antologi yang pernah Ibu tulis, karakter yang Ibu suka itu semua Ibu suka karena masing-masing karakter itu punya keunikan tersendiri. Jadi untuk karya sastra yang Ibu tulis di antologi itu, Ibu lebih ke mendengarkan cerita seseorang kemudian Ibu tuangkan ke dalam sebuah cerita seperti itu. Kalau yang untuk karya murni kejadian Ibu sendiri itu ada beberapa, tapi yang paling berkesan itu adalah kisah waktu anak murid Ibu ikut dalam geng punk. Jadi di situ Ibu minta izin untuk menulis kisahnya dia dengan nama dan lokasi yang berbeda. Jadi atas izin anak murid Ibu tersebut yang dia terjerumus di geng punk itu, akhirnya Ibu menulislah bersimpuh di kaki emak, karena endingnya anak ini menyadari akan kesalahan yang sudah dilakukan dan meminta maaf kepada ibunya. Perjuangan untuk keluar dari geng punk itu juga tidak mudah ternyata. Ibu baru tahu ternyata mereka tuh kayak disumpah di geng punk tersebut, sehingga untuk keluar itu sangat susah sekali. Dengan niatan yang baik, kemudian anak murid tersebut minta bantuan ibu juga berusaha untuk membantu, karena anak ini berprestasi aslinya, karena dia salah teman, jadi dia mau keluar dan memperbaiki diri. Dan alhamdulillah banyak drama, banyak kejadian yang harus kita berdua lewati waktu itu, akhirnya bisa keluar dari lingkup geng punk yang menyesatkan tersebut. Berarti prosesnya panjang banget ya Bu? Iya betul. Berarti tidak menurut kemungkinan memang saat menulis proses kreatif itu ya banyak terinspirasi dari lingkungan sekitar juga ya Bu. Betul. Bisa juga dari pengalaman pribadi juga ya Bu ya. Terus apa yang menjadi alasan Ibu itu merasa cocok kayak saya cocok dengan genre ini gitu, kayak menulis karya ilmiah, terus fiksi. Apa alasan Ibu merasa cocok pada genre tersebut? Melihat fenomena yang terjadi saat ini, anak-anak malas untuk menulis, malas untuk membaca. Jadi melihat fenomena yang terjadi saat ini, Ibu berusaha menulis buku karya sastra fiksinya ini semenarik mungkin supaya anak-anak itu tertarik juga. Selain saya menulis juga pada saat saya mengajar di kelas juga saya menyampaikan ke anak-anak, saya cetak buku itu banyak untuk anak-anak baca, kemudian mereka menyampaikan apa hasil rangkuman yang sudah dibaca. Paling tidak mereka ada kemauan untuk membaca hasil karya dari gurunya. Melihat fenomena itu akhirnya terinspirasi nih. Untuk yang fiksi ilmiah itu judulnya apa Bu? Isinya pada apa? Poin besar isinya itu tentang apa Bu? Judulnya kan menulis tanpa ribet. Jadi dari judul saja pasti anak-anak apa sih di dalam gitu kan. Di dalam buku menulis tanpa ribet ini, di situ bidang keilmuan tentang kebahasaan, bagaimana menulis, jenis-jenis tulisan itu apa saja. Apakah hanya nulis saja? Tidak, ternyata di situ banyak keilmuan yang bisa dipelajari, macam-macam paragraf, macam-macam tulisan, kemudian EYD itu apa, tatanan bahasa yang kalimat aktif, kalimat logis. Di situ Ibu sampaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang anak-anak itu tertarik. Jadi Ibu berusaha untuk menulis buku itu tuh sesimpel dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Ada nggak sih Bu tantangan yang Ibu rasakan selama proses penulisan karya-karya Ibu? Saat menulis itu untuk yang fiksi ilmiah, alhamdulillah tidak ada kesulitan karena Ibu membaca beberapa referensi buku-buku
dari perpustakaan, kemudian dari media sosial, kemudian ibu membaca dari buku-buku mata pelajaran yang ada di sekolah, kemudian membaca buku-buku yang ada di universitas, di kampus. Jadi banyak referensi untuk membantu ibu menulis buku karya sastra fiksi ilmiah tersebut. Bagaimana ibu untuk konsisten dalam menentukan karakteristik dan genre dalam karya ibu? Konsistensi ibu adalah selalu melihat dari tahun ke tahun kondisi anak-anak ini, perkembangan di dalam mencintai sebuah karya itu seperti apa. Jadi dengan konsistennya ibu tetap untuk memilih fiksi ilmiah adalah terus melihat anak-anak dari zaman ke zaman, dari periode ke periode berikutnya itu apa nih yang menantang untuk saya akan tulis. Melihat setiap tahun perbedaan anak atau disebut dengan generasi, Gen Z, Gen Alpha, atau nanti muncul Gen apa lagi. Jadi ibu harus pahami dulu ini generasi yang sekarang ini nih, ibu harus menulis fiksi ilmiah yang seperti apa. Bagaimana pandangan ibu pada era ini ibu terkait genre sastra di Indonesia saat ini? Karya sastra di Indonesia dari periode awal kita mempelajari tentang karya sastra itu kan perkembangannya luar biasa ya, dari tahun ke tahun. Kemudian teknologi semakin berkembang, jadi karya sastra itu mengikuti. Jadi sangat baik. Tinggal bagaimana kita nih menghargai, mengapresiasi dari karya-karya para sastrawan tersebut. Sebenarnya perkembangannya sudah baik dari periodisasi sastra yang kita pelajari. Tinggal kitanya nih sebagai penerus bagaimana mengapresiasi karya tersebut, seperti itu. Ada nggak sih Bu tips nih dalam menentukan karakteristik dan genre ketika ingin membuat sebuah karya gitu? Tipsnya adalah kita tahu diri kita sendiri ini sebenarnya lebih ke genre apa nih yang mau kita tulis. Jangan ikut-ikutan, ini lagi tren ini, boleh seperti itu kalau dirasa mampu. Tapi kalau kita punya ciri khas sendiri kan orang akan memandang kita beda. Oh iya, ciri khasnya adalah karya sastra ini, genre ini yang ditulisnya seperti itu. Jadi harus mengetahui dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengetahui genre mana yang benar-benar kita akan dikaryakan gitu. Karena semua itu berawal dari diri dulu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dari kitanya udah serak nih, nanti ke depannya tuh pasti udah bakal bisa tuh nentuin apa kita tuh mau nulis apa, gimana, apa yang disampaikan temanya gitu Bu ya. Setuju, betul sekali. Sebelum menutup perjumpaan kita pada kali ini, ada nggak Bu rencana Ibu untuk karya-karya sastra selanjutnya? Untuk karya sastra sekarang yang akan ibu tulis itu masih di fiksi ilmiah, karena ibu masih tetap terus mau meneruskan pelopor fiksi ilmiah, yaitu Bapak Joko Lelono. Beliau pelopor fiksi ilmiah di era tahun 1970-an. Jadi ibu mau melanjutkan menulis karya sastra fiksi ilmiah. Setelah buku Menulis Tanpa Ribet muncul, nanti ada satu buku yang judulnya yang mudah-mudahan membuat tertarik nih generasi-generasi yang sekarang. Amin. Kita tunggu ya semua teman-teman untuk karya-karya ibu selanjutnya. Oh ya, kira-kira untuk teman-teman yang ingin tahu karya-karya ibu bisa kita temukan di mana sih Bu kalau boleh tahu? Kalau karya ibu itu begitu buku itu muncul, ibu nggak perjualbelikan, tidak. Ibu sumbangkan ke perpustakaan sekolah yang membutuhkan, dan teman-teman mahasiswa yang menginginkan buku ibu silahkan hubungi ibu saja, nggak apa-apa. Ya, nanti boleh aku cantumin gitu Bu. Boleh. Oke, terima kasih banyak Ibu pada kesempatan sudah menemani saya untuk berbincang membahas tentang sastra, terutama tentang tema karakteristik dan genre sastra. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.